Halo, perkenalkan nama saya Askia Rizkian Siroh. Di sini saya sebagai moderator kegiatan Bravo dengan judul acara Protection of Maternal During COVID-19 in Period of Pregnancy and Breastfeeding yang diadakan oleh Skora Cimsa FKYRC dalam rangka memperingati World Maternal Mental Health Day. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberi informasi mengenai cara menjaga kesehatan ibu hamil dan menyusui selama masa pandemi COVID-19. Dengan cara mengadakan sesi tanya jawab dengan narasumber terkait dan kompeten di bidangnya, beberapa pertanyaan telah kami kumpulkan dan telah kami rangkum untuk ditanyakan pada narasumber saat ini. Telah bergabung bersama kami melalui Zoom yaitu Dr. Jasarito, spesialis Obgyn. Assalamualaikum dok, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, dokter. Langsung saja kita mulai ya dok diskusinya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan dan kami rangkum dari masyarakat umum. Dengan keadaan pandemi saat ini nih dok, pasti menimbulkan kekhawatiran berlebih bagi ibu dan keluarganya. Pertanyaan pertama, gejala COVID-19 pada ibu hamil berbeda nggak sih dok dengan orang biasa? Baik, untuk pertanyaan itu, pada dasarnya gejala-gejala COVID-19 pada ibu hamil tidak banyak berbeda. Ya. Jadi selalu seperti juga penyakit lain yang disebabkan oleh virus dari viral infection, maka gejala klinis yang memang biasanya muncul adalah adanya demam, ya, kemudian batuk kering, kemudian ada nyeri pada tenggorokan, dan seringkali kalau keadaannya lebih lanjut diikuti dengan gangguan pernafasan atau sesak napas. Nah, pada wanita hamil gejala ini bisa lebih menonjol justru karena kapasitas paru pada wanita hamil kan memang sudah terbebani oleh kehamilannya. Tapi pada dasarnya gejala yang klasik ya, gejala klasik dari infeksi COVID-19 ini ya hampir sama saja pada ibu hamil atau tidak, yaitu dimulai dengan demam tadi, gejala klinisnya demam, batuk, kemudian ada gangguan nafas, dan pada pemeriksaan penunjang, yaitu pada laboratorium, biasanya pada DIFCON-nya bisa kita dapatkan perubahan-perubahan. Ya, seperti yang kita bisa imunositnya yang turun rendah, dan sebagainya. Kemudian ada pemeriksaan tambahan lain, misalnya pada thorax foto, ya, yang lebih mengarah ke gejala pneumonia, infeksi pada paru, dan yang sebenarnya yang paling baik untuk penunjang adalah CT scan thorax. Pada CT scan thorax ada gambaran khas. Nah, untuk screening, untuk memisahkan, bisa kita menggunakan tes yang disebut dengan rapid test. Ya, seperti diketahui. Nah, rapid test itu sebenarnya ada dua macam, yaitu rapid test antibody dan rapid test antigen. Pada rapid test antibody, pada rapid test yang diperiksa adalah darah, dan rapid test antigen lebih bagus, lebih baik daripada rapid test antibody. Rapid antibody bisa negatif, dan kalau toh negatif, dia belum tentu tidak sakit, karena mungkin belum muncul, ya, mungkin belum muncul, dia sudah terserang tapi belum muncul. Atau dia seorang yang imunokompeten dan tidak ada gejala, bisa tidak ada gejala. Kemudian kalau diagnosis pasti pada ibu hamil, misalnya dengan gejala-gejala seperti demam, batuk, dan nyeri tenggorokan, apalagi ada sesak nafas, pemeriksaan terbaik adalah menggunakan rapid test PCR, swab pada mukosa hidung dan pada mukosa tenggorokan, ya. Jadi PCR.
Nah, kalau PCR-nya positif, maka 3 hari kemudian kita ulang. Kalau 2 kali positif, berarti dia memang betul-betul terinfeksi. Sementara kalau PCR pertama negatif, kita harus mengulang lagi 72 jam kemudian. Dan kalau memang tetap negatif, maka bisa disingkirkan dari kemungkinan terkena COVID. Itu saya kira yang dari sisi COVID-nya. Kemudian dari sisi kehamilan, COVID dengan kehamilan, itu kita harus lebih waspada karena kehamilan sendiri selalu membebani sistem kardiovaskuler kita, termasuk pernapasan juga. Ya. Karena desakan, apalagi kalau hamilnya sudah agak besar, yang mendesak diafragma, maka ibu biasanya bernapasnya juga mengalami sedikit beban di situ. Dan kalau dia terkena COVID, maka gejalanya akan lebih berat. Itu aja perbedaannya dengan pada wanita hamil dengan COVID dan kalau bukan hamil. Saya kira perbedaannya di situ, di kapasitas pernapasan yang memang sudah mengalami beban. Saya kira itu jawabannya. Cukup jelas? Oke, baik dok. Jadi pada wanita hamil lebih menonjol ya dok gejala. Ya. Dengan level misalnya infeksi yang sama, mungkin pada wanita hamil gejala klinisnya bisa lebih berat. Itu bisa terlihat lebih berat karena soal pernapasan tadi. Dan yang perlu diketahui adalah bahwa pada wanita hamil, kalau terkena COVID, maka kita akan melakukan perawatan utamanya itu mengenai COVID-nya. Jadi kita konsentrasi pada COVID-nya dulu. Dan kalau misalnya tidak ada masalah dengan masalah obstetrinya, misalnya pada kehamilannya belum ada masalah, kita tidak melakukan tindakan apapun di bidang obstetri. Jadi tindakan obstetrinya tetap, kalau ada tindakan, indikasinya adalah indikasi obstetrik, bukan indikasi COVID-nya. Kira-kira begitu. Ada lagi? Pada tadi ada pertanyaan mengenai pada saat hamil dan menyusui ya? Iya dok. Sampai saat ini tidak ada bukti bahwa COVID-19 ini ditularkan oleh ibu ke janin. Jadi sampai saat ini tidak ada bukti bahwa COVID-19 itu bisa melewati sawar plasenta. Jadi barrier plasenta tidak tertembus oleh COVID-19. Jadi tidak terjadi infeksi langsung antara ibu dan janin melalui plasenta. Tidak terbukti. Nah, tapi pada ibu dengan COVID-19, kalau dia melahirkan, maka pada saat melahirkan, setelah lahir, bayinya segera dipisahkan. Segera dipisahkan, dirawat di ruang yang berbeda. Selama sedikit-sedikitnya, sekurang-kurangnya 14 hari, sampai si ibu dinyatakan negatif dengan pemeriksaan PCR 2 kali. Betul-betul. Baik dok. Kita lanjut dok ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Apakah bayi yang sedang dikandung ibu dapat mengalami kelainan jika ibu terinfeksi COVID-19, dok? Ya, jadi pada kasus ini seperti saya sampaikan tadi bahwa karena belum ada bukti sama sekali bahwa COVID-19 itu bisa melewati sawar plasenta, maka ibu yang terinfeksi oleh COVID-19 pada saat hamil tidak terganggu janinnya. Jadi artinya tidak mungkin ada kelainan pada janin yang disebabkan oleh ibu yang terinfeksi COVID-19. Tidak mungkin. Jadi kalau toh misalnya pada ibu dengan COVID-19 dan ternyata bayinya mengalami kelainan, itu bukan karena infeksi COVID-19, karena memang pada dasarnya memang ada kelainan pertumbuhan tertentu gitu. Itu yang harus dicari. Tapi jelasnya COVID-19 tidak menyebabkan kelainan pada janin. Jelas? Oke?
Jelas dok, baik. Jadi tidak mungkin ya dok terinfeksi. Tidak. Ya. Ya, ya, tidak melewati, tidak terjadi. Sampai saat ini tidak ada bukti infeksi melalui plasenta. Baik, seperti itu ya dok. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, pada ibu yang baru ingin program hamil nih dok, kira-kira ada nggak sih dok pencegahan khususnya dari COVID-19 ini? Ya, pada dasarnya kalau si ibu itu sehat ya, tidak mengalami infeksi, sebetulnya pencegahannya sama aja dengan pada orang-orang pada umumnya. Ya, dia melakukan physical distancing, ya, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, selalu mencuci tangan, gitu, dan menghindari kerumunan dan sebagainya. Sama aja dengan orang pada umumnya. Dan pada dasarnya infeksi ini kan infeksi viral ya, viral infection ya, infeksi virus. Jadi dengan menghindari kerumunan, menghindari kontak erat, terutama dengan orang yang dicurigai mengidap COVID-19, dan dia tidak seperti dikatakan berkali-kali bahwa jaga jarak fisik, physical distancing. Itu aja saya kira. Nggak ada pengaruhnya sama sekali pada saat. Dan sebaiknya kalau dia misalnya, kalau yang bersangkutan sedang dalam program, ya dianjurkan untuk sementara menghindari, karena rumah sakit adalah tempat kemungkinan terjadinya penularan, maka untuk sementara program itu dihentikan dulu sampai COVID-19 ini bisa tertangani. Jadi kalau tidak sangat perlu, jangan ke rumah sakit, jangan konsultasi sementara ini. Kecuali kalau program itu sudah direncanakan dengan cermat dan sudah di tengah-tengah perjalanan, ya silahkan dilanjutkan dengan pengamanan yang diperlukan. Saya kira itu tergantung kepada dokter opsinya nanti, bagaimana menghandle masalah itu. Demikian saya kira. Baik, sepertinya harus ditunda dulu ya dok untuk mencegah. Ya, lebih baik. Jadi baik untuk yang sedang dalam program itu maupun untuk ibu hamil ya. Ibu-ibu hamil yang kehamilannya baik-baik saja, tidak ada keluhan dan sebagainya, juga kita anjurkan untuk menunda kontrol rutin. Jadi mungkin di masyarakat ada sedikit keliru persepsi bahwa seolah-olah bidan atau para bidan atau dokter ordin tidak menerima ibu hamil. Tidak seperti itu sebenarnya. Malah dianjurkan pada ibu-ibu hamil, terutama belum aterm ya, masih di bawah 36 minggu, tidak ada keluhan apapun, sebaiknya menunda kontrol rutin. Itu tadi untuk menghindari lebih baik. Mencegah lebih baik daripada nanti mengobati. Benar sekali dok. Ya. Baik, dokter. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana ya dok cara ibu hamil untuk melahirkan bayinya di tengah pandemi seperti ini? Apakah nanti beresiko terpapar seperti yang dokter sampaikan tadi atau bagaimana ya dok? Ya, begini. Yang terbaik memang melahirkan di rumah sakit. Saya beri contoh di rumah sakit kami saja ya, sebagai pengalaman praktis gitu ya. Jadi kami membuat semacam klinik atau triase yang melakukan screening. Jadi semua ibu hamil yang mau melahirkan itu datang melalui triase itu, kemudian di triase dilakukan pemeriksaan klinis dan laboratoris dan penunjang untuk menyingkirkan dari kemungkinan terkena COVID. Nah, pada kondisi seperti itu, maka bila yang bersangkutan dikatakan bebas COVID, maka dia lanjut ke kamar bersalin atau instalasi gawat darurat maternal. Nah, di sana diperiksa obstetriknya. Kalau kemudian secara obstetrik tidak ada indikasi melahirkan dengan tindakan, ya misalnya dia datang in partu, tidak ada kelainan apapun,
semuanya baik, ketuban, plasenta, janin semuanya bagus, ya kita coba lahirkan per vaginam. Itu. Jadi indikasi apakah nanti dia per vaginam atau per abdominam, melahirkan spontan, normal atau sesar, itu indikasinya indikasi obstetrik, bukan COVID. Gitu. Tapi kalau memang dia mengalami hambatan apapun, kalau pada kondisi normal, kelambatan persalinan itu akan kita cari sebabnya, kemudian kita tanggulangi apakah kontraksi kurang baik dan sebagainya ya, diperbaiki. Tapi pada kasus dengan pandemi, bila yang bersangkutan misalnya PDP, pasien dengan dalam pengawasan, meskipun belum positif, maka kita cenderung untuk melakukan tindakan cepat, yaitu seksi sesaria. Gitu. Bila ada hambatan persalinan, ada perlambatan persalinan, kita tidak mencoba lagi dengan menggunakan teknik lain, tapi kita akan coba lahirkan segera dengan secara perabdominal. Dengan demikian si bayi segera dilahirkan, kemudian dipisahkan dengan ibunya, dan kemudian masing-masing dirawat sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi secara mutlak tidak ada pengaruh tindakan pada ibu hamil dengan COVID-19. Apalagi kalau yang bersangkutan melahirkan tanpa, dan setelah screening, di kami di screening dia tidak ada indikasi ke arah COVID-19, maka yang bersangkutan dilahirkan seperti biasa. Dan di kami di rumah sakit, semua rumah sakit saya kira Persahabatan juga dan mana-mana, RSCM, itu ada ruang khusus seperti kami, ruang khusus perawatan ibu hamil dengan PDP, pasien dalam pengawasan. Jadi itu belum terbukti ya. Jadi begitu masuk dirawat PDP itu akan dilakukan konfirmasi dengan tes PCR, dengan swab. Kalau positif baru kita tindak sesuai dengan COVID-19, tapi kalau negatif kita akan pindahkan ke ruang biasa. Ya, tapi sebelum itu mereka tetap ada ruang-ruang khusus, ruang-ruang yang disediakan untuk pemantauan. Jadi memisahkan secara tegas, memisahkan secara betul-betul terpisah antara pasien-pasien dengan suspek COVID, apalagi COVID positif, dan pasien-pasien tanpa COVID. Itu adalah syarat mutlak untuk rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19. Itu jelas ya? Jelas, Dok. Baik, Dok. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan janin nih, Dok. Ya. Usia kehamilan berapa ya, Dok, yang beresiko terpapar? Pada kehamilan itu COVID-19 ini soal COVID-19 ya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kehamilan. Jadi bahwa setiap ibu hamil bisa saja terpapar atau kemudian terkena atau terinfeksi oleh COVID-19. Gitu. Jadi pada janinnya tidak ada hubungan dengan usia kehamilan berapa, tidak ada. Jadi tidak ada masa rawan COVID-19 gitu ya, nggak ada. Jadi bisa kapan saja ya. Berarti tidak ada hubungannya ya, Dok, usia kehamilan dengan resiko terpapar juga? Tidak. Sebetulnya seperti pada umumnya terkena infeksi COVID-19 itu kan sebenarnya tergantung status imunologi ya. Jadi kalau yang imunokompeten, jadi orang yang antibodinya bagus, imunologinya bagus, kemungkinan terserangnya kecil atau kemungkinan dia mengalami gejala itu kecil. Tapi bisa jadi carrier, nah itu yang bahaya. Ya. Nah pada ibu hamil, biasanya pada ibu hamil itu terjadi sedikit penurunan imunologi, makanya pada ibu hamil memang lebih
berisiko terserang infeksi dibanding dia dalam kondisi tidak hamil. Gitu. Tapi tidak ada hubungannya dengan usia kehamilannya. Baik, jadi memang jika sedang hamil, memang beresikonya lebih sering terkena infeksi karena imunonya Ya, sedikit lebih besar resikonya dibanding dalam kondisi si ibu tidak hamil. Jadi pada ibu yang sama, dalam kondisi hamil dan tidak hamil, maka pada kondisi hamil dia lebih riskan ya. Risikonya sedikit lebih besar karena biasanya pada kehamilan kan imunologinya agak menurun, gitu, kekuatan antibodinya karena proses kehamilan itu. Dan itu wajar sebetulnya. Karena itu pada ibu-ibu hamil dianjurkan sekali untuk betul-betul melakukan upaya-upaya preventif itu. Jadi physical distancing yang paling penting, dia cuci tangan, tidak menyentuh muka dengan tangan dan semuanya itu. Dan bisa menambah dengan vitamin C dosis tinggi dan seterusnya. Saya kira itu nggak ada masalah. Terkait tadi dok, vitamin C, dosis berapa ya dok yang cocok untuk ibu hamil? Dianjurkan biasanya 500 mg per hari. Itu per hari? Ya, per hari. Ya, cukup itu. Baik dok, ini pertanyaan terakhir nih dok. Ya. Apakah ada konseling khusus dok untuk ibu hamil ketika ingin mempersiapkan persalinannya? Oh ya, jadi begini, pada dasarnya pada saat pemeriksaan, jadi misalnya kalau memang yang bersangkutan datang pada saat kontrol rutin kehamilan gitu, untuk persalinan sebetulnya itu tadi yang paling penting adalah pada saat proses persalinan terjadi, yang bersangkutan dipastikan bebas dari infeksi COVID. Gitu. Kalau dia bebas dari infeksi COVID, maka persalinannya sesuai dengan indikasi obstetriknya. Kalau dari awal direncanakan untuk normal dan pada saat datang dalam kondisi persalinan in partu misalnya tidak ada hambatan apapun, kita lahirkan normal. Tapi kalau misalnya ada hambatan, kita akan lakukan sesuai dengan indikasi yang ada. Jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar ya, gitu, dengan adanya COVID. Cuma itu tadi, yang paling penting adalah berhati-hati, menjaga betul supaya ibu hamil dalam kondisi pandemi COVID ini menjaga diri ya, betul-betul menjaga diri, yaitu jadi misalnya kalau tidak perlu sekali ya dia berada di rumah, gitu ya, makan cukup, jaga kesehatan. Terus kemudian kalau ada keluarga yang misalnya mengalami batuk kering dan sebagainya, mencurigakan karena COVID, sebaiknya tidak berkunjung, tidak bertemu, dan seterusnya. Dan kemudian kecuali kalau dia memang sudah saatnya untuk melahirkan, sebaiknya kontrol yang tidak perlu, kontrol yang rutin itu ditunda dulu sampai dia memerlukan pemeriksaan. Saya kira itu aja. Baik dok. Jadi yang penting harus tetap physical distancing, melakukan protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan ya dok? Iya, ya, itu yang terpenting. Jadi itulah upaya preventif ya. Kita tahu semua bahwa mencegah terinfeksi COVID itu jauh lebih dianjurkan, jauh lebih baik. Jadi ingat, kalau tidak perlu sekali ya tidak perlu kemana-mana misalnya ya. Dan yang penting menjaga kesehatan. Karena kalau dalam kondisi kurang sehat, misalnya tidur tidak teratur atau makannya kurang bergizi, maka sistem imunologinya akan menurun. Dan itu akan lebih mudah terkena infeksi viral kan. Gitu. Jadi dianjurkan untuk makanan sehat, teratur, gizi cukup, variasi makanannya cukup baik, dan kemudian bisa ditambah dengan vitamin dan seterusnya. Kemudian juga
si ibu hidup normal saja gitu ya. Tapi itu tadi dengan menjaga physical distancing, tidak kemana-mana kalau tidak diperlukan dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu yang terbaik. Baik, Dok. Dan saya pesankan ibu-ibu hamil tidak perlu ketakutan, ya, waspada, ya itu yang penting. Tetap waspada, lakukan semua langkah pencegahan, ya, tapi tidak perlu punya ketakutan atau kekhawatiran berlebihan, karena kondisi emosional seorang ibu hamil itu sangat mempengaruhi kehamilannya, ya kan? Karena sistem hormonal ibu hamil kan memang berbeda. Dan emosi itu akan mempengaruhi fluktuasi dari sistem hormon. Nah, itu memang kita anjurkan. Dan keluarga si ibu hamil dianjurkan untuk membantu dengan memberikan ketenangan, menambah kepercayaan diri, dan seterusnya. Gitu. Melindungi lah, kira-kira begitu. Baik, Dok. Akhirnya kita telah sampai di akhir sesi nih, Dok. Ya. Jadi untuk seorang ibu, kesimpulannya gejalanya sama saja seperti demam, nyeri tenggorok, gangguan pernapasan, tapi lebih menonjol pada ibu yang sedang hamil. Terutama juga, gangguan pernapasan itu bisa lebih menonjol pada ibu hamil. Ya. Dan juga tadi dokter, tidak ada kelainan pada anak jika ibunya terinfeksi COVID. Tidak ada pengaruh ke janin. Tidak ada pengaruh infeksi COVID pada janin. Ya. Sampai saat ini belum terbukti ada pengaruh. Dan juga kita harus melakukan pencegahan, physical distancing. Dan lebih baik kita menjauhi ya, Dok, area yang ramai, yang kemungkinan kita terinfeksi seperti rumah sakit. Ya, tempat-tempat berkumpul yang tidak perlu lah ya, gitu. Iya. Ya. Nah, mungkin dokter ada poin-poin lagi nih, Dok, yang ingin dokter tekankan lagi, Dok, untuk ibu-ibu hamil di rumah. Ya itu tadi. Jadi yang paling penting adalah menjaga kesehatan ibu. Ya, kesehatan ibu di sini adalah kesehatan fisik ya, dengan makanan yang bergizi, cukup baik dan cukup. Jadi cukup dalam hal ibu hamil itu berarti cukup jumlah dan cukup variasi makanan. Kemudian selain itu adalah menjaga kesehatan mental, ya kan? Kesehatan fisik dan kesehatan fisik itu selain makanan dan sebagainya, physical distancing dan lain-lain, kesehatan mentalnya. Jadi berikan ketenangan, keamanan, dan jangan mengalami nggak usah was-was atau cemas berlebihan. Ya, ini kondisi yang memang harus kita hadapi dan lebih baik kita hadapi dengan rasional, tidak dengan emosional. Saya kira itu poin pentingnya. Baik. Mungkin sekiranya cukup ya, Dok, untuk sesi tanya jawabnya. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi informasi tambahan untuk masyarakat umum, khususnya ibu hamil. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Amin. Oke. Bersedia. Apresiasi saya untuk kegiatan ini ya. Ya, apresiasi banget saya untuk kegiatan ini. Semoga anak-anak saya nanti jadi dokter-dokter hebat juga nih di Indonesia. Oke? Amin. Amin. Terima kasih kepada Dr. Jasarito yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk turut serta kegiatan ini dan memberi ilmu yang insya Allah bermanfaat. Amin. Sekian dari saya, Askia Rizkiansiro sebagai moderator. Pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih.
World Maternal Mental Health Day. Bravo! Bravo!